Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan materi konsep keadilan dalam bisnis Islam. Yang pertama adalah pengertian adil dalam bisnis Islam. Kata adil sendiri terulang sebanyak 28 kali dalam Al-Quran. Adil sendiri yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Sedangkan adil dalam bisnis Islam yaitu bagaimanakah kita sebagai penjual dan pembeli melakukan transaksi jual beli sesuai dengan apa yang diperintahkan, yaitu dengan tidak mengurangi timbangan maupun melebihkan yang berlebih-lebihan. Selanjutnya teori produksi dalam aliran Islam. Islam sangat melarang yang akan terjadinya ketidakadilan dalam produksi Islam. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar manusia dalam melakukan produksi harus berlaku secara adil. Dan Allah Subhanahu wa taala itu mencela orang-orang yang berbuat tidak adil dalam melakukan produksi itu sendiri. Apabila hasil produksi itu melakukan secara tercela atau secara tidak adil, maka itu akan hanya menimbulkan kehancuran bagi dirinya. Sedangkan apabila dia melakukan secara adil, maka hasil produksi itu akan memberikan berkah kepada dirinya. C. Teori keadilan dalam konsumsi Islami. Dalam Islam, hal transaksi ekonomi pun diatur terutama dalam hal konsumsi, karena apa-apa yang dianugerahkan kepada Allah di muka bumi ini adalah anugerah terindah yang harus dimanfaatkan oleh setiap umat guna menuju kesejahteraan atau falah, bukan berlebih-lebihan dalam berkonsumsi. Walaupun kita mempunyai pendapatan yang banyak sebagaimana diatur dalam Al-Quran, yang artinya, hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid, makan dan minumlah, namun janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah itu tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Quran Surat Al-A'raf 7 ayat 31. Ada beberapa prinsip keadilan dalam teori konsumsi menurut Islam, yaitu yang pertama prinsip keadilan, yang kedua prinsip kebersihan, yang ketiga prinsip kesederhanaan, yang keempat prinsip kemurahan hati, yang kelima prinsip moralitas, dan yang keenam adalah maka antara transaksi ekonomi dan keimanan pun tidak dapat dipisahkan. Bagian D. Teori-teori tentang keadilan dalam bisnis. Yang pertama, paham tradisional mengenai keadilan. Dalam paham ini mempunyai 3 poin, yaitu A. Keadilan legal, B. Keadilan komutatif, C. Keadilan distributif. Yang kedua adalah keadilan individual dan struktural. Prinsip keadilan legal berupa perlakuan yang sama terhadap setiap orang, bukan lagi orang perseorangan, melainkan menyangkut sistem dan struktur sosial politik secara keseluruhan. Untuk bisa menegakkan keadilan legal, dibutuhkan sistem sosial politik yang memang mewadahi dan memberi tempat bagi tegaknya keadilan legal tersebut, termasuk dalam bidang bisnis. Yang ketiga adalah teori keadilan Adam Smith. Menurut Adam Smith, keadilan distributif justru tidak berkaitan dengan hak. Ada 3 prinsip pokok keadilan komutatif menurut Adam Smith. A. Prinsip no harm, B. Prinsip non-intervention, C. Prinsip keadilan tukar. Yang keempat adalah teori keadilan John Rawls. Ekonomi pasar menjamin kebebasan yang sama dan kesempatan yang fair, karena pasar memberi kebebasan dan peluang yang sama bagi semua pelaku ekonomi. Kebebasan adalah nilai dan salah satu hak asasi paling penting yang dimiliki oleh manusia dan dijamin oleh sistem ekonomi pasar. Pasar memberi peluang bagi penentuan diri manusia sebagai makhluk yang bebas. Ekonomi pasar menjamin kebebasan yang sama dan kesempatan yang fair. Yang kelima, keadilan distribusi dalam Islam. Nabi mengatakan, seandainya Fatimah mencuri, pasti kepotong tangannya. Tuntutan untuk berlaku adil dalam Islam tidak bisa ditawar-tawar lagi. M. Quraish Shihab dalam wawasan Al-Quran mengatakan bahwa setidaknya ada 4 makna keadilan: sama, seimbang, perhatian kepada hak-hak individu, dan memberikan hak-hak itu kepada setiap pemiliknya, dan adil yang dinisbatkan kepada Allah, adil yang bermula dari sikap
profesional harus terlebih dahulu dijadikan produk legal. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.